Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, ini karena kondisi udah sore mau maghrib. Untuk topik kali ini, topik di channel Kuli Pacul yaitu tentang penggemukan atau kata lainnya apa Mas Arif? Fattening ya, fattening domba di Amanah Farm. Langsung saja kenalan dulu Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman Kuli Pacul, saya Arif dari kandang Amanah Farm yang berlokasi di Desa Plurugan, Tirto Nirmolo, Kasihan, Bantul, lebih tepatnya di utara Ring Road Pabrik Gula Madu Kismo. Oke, siap Mas. Langsung saja ya Mas ya, biar menyingkat waktu. Siap Bang. Tentang bagaimana cara penggemukan domba ini. Iya. Biar cepat berhasil gitu Mas. Oh gitu. Strategi-strateginya apa aja Mas? Untuk yang pertama mungkin dari bakalan Mas. Tapi sebelumnya mungkin saya mau declare dulu Bang Ibu. Saya juga masih proses belajar. Jadi ini hanya membagi pengalaman. Bukan berarti apa yang kita lakukan ini sepenuhnya sudah tepat. Karena di luar sana masing-masing juga peternak mereka mempunyai cara-cara sendiri, strategi sendiri. Tapi mungkin yang insya Allah yang saya ingin bagi ke teman-teman Kuli Pacul ini adalah pengalaman yang kami lakukan di kandang kami. Gitu Bang Ibu. Kalau tadi pertanyaannya yang harus kita lakukan apa, yang jelas persiapan kandang dulu Bang. Persiapan kandang. Betul, persiapan kandang kemarin alhamdulillah kita udah bahas ya Bang. Itu menjadi tujuan kenapa pembahasan di awal itu kandang, karena kandang ini pengaruh sekali dengan si ternak. Si ternak ini kan dia 24 jam di kandang itu. Nah, itu yang paling penting buat kami. Makanya kita kandang harus betul-betul membuat si ternak ini setidaknya sehat selama kita pelihara. Yang kedua dari segi kenyamanan, mungkin sirkulasi, terus amonia juga nggak terlalu naik atau tidak beresiko kematiannya dari amonia. Terus space-nya juga itu mencukupi. Nah, kalau sudah kandang ini masuk kemana lagi nih Mas kalau kandang Mas? Kalau kandang sudah, bismillah kita siapkan pakan. Oh, pakan. Pakan kita pilih yang secara kandungan nutrisinya itu tepat dengan apa yang mau kita jalankan. Nah, karena kalau di kami breeding terus fattening kan secara nutrisinya berbeda. Nah, kalau di fattening ini kita pakai nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan breeding. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mempercepat masa panen. Target kami sih di 60-70 hari. Insya Allah itu sudah siap dipanen. Makanya kita membutuhkan pakan yang tepat, kandungan nutrisinya juga tepat, ternak suka. Nah, itu nomor 2. Itu kan dari segi pakan Mas ya. Yang nomor 2 ya Mas ya. Untuk yang pertama adalah kandang, yang nomor 2 adalah pakan. Nah, yang di sini pakannya gimana Mas Arif? Pakan kita pakai full kering. Mungkin awal kita pakai hijauan untuk adaptasi saja, tapi setelah itu kita pakai full kering. Itu kita sebutnya biasanya complete feed. Ada kandungan nutrisinya itu ada kandungannya itu ada serat, ada karbo, ada protein, ada mineral. Ya, itu udah komplit lah untuk kebutuhan nutrisi untuk domba gitu. Terus dari segi pakannya, kasih makannya itu sehari berapa kali atau di full Mas dalam sehari Mas? Oh enggak, kalau di kami sebetulnya 4 kali, pagi, terus siang, sore, sama malam gitu. Terus takarannya Mas? Takaran sebetulnya masing-masing domba itu kan beda ya Bang ya. Bobot yang masuk juga beda sampai nanti pertumbuhannya. Yang jelas target kami untuk di fattening ini setidaknya 6-7% dari bobot tubuh si ternak itu sendiri. Untuk di Amanah Farm ini masukin bakalannya umur berapa Mas kalau di sini Mas? Kalau rata-rata di kandang ini yang baru datang Bang, ini rata-rata umur 4 sampai
ya mulai dari 4 lah, walaupun ada beberapa yang lebih dari 6 bulan ya. Cuma nanti kalau memang potensi untuk indukan, spek indukan ya kita nggak masukkan ke penggemukan. Gitu. Masuknya ke breeding berarti gitu. Betul, karena kan tetap kita juga pengennya indukan kami juga berkembang di segmen breedingnya juga kita berkembang. Terus gitu. Mas, itu kan dari segi pakan ya Mas ya. Kalau minumnya gimana Mas? Minum harus tersedia terus Bang, karena pokok banget ini minum ini. Selain pakan tadi ya ada minum, kita buat ad libitum. Kondisinya kita sih simple ya, pakai talang air. Itu ada air yang langsung dari tower, terus pembuangannya. Yang penting cara pembersihannya itu efisien lah, kita nggak terlalu sulit. Insya Allah nanti jamur atau kotoran lah yang di dalamnya itu bisa kita bersihkan setiap hari. Pakai vitamin atau enggak Mas kalau di sini? Iya, kalau tadi udah pakan, terus yang kedua itu dari manajemen kesehatan. Nah ini juga perlu jadi satu poin yang penting juga, karena kalau kita beternak, kalau prinsip saya yang diajarkan senior saya ya, kita itu peternak nggak bisa ngobatin, karena kapasitas beternak itu hanya bisa mencegah, yang ngobatin kan dokter hewan ya. Nah jadi kita sebagai peternak setidaknya mencegah lebih baik. Jadi yang kami lakukan adalah bakalan yang masuk itu kita lakukan treatment vitamin oral, vitamin injek, terus nanti kita juga ada anti parasit, ada obat cacing ya. Dari situlah kita baru bisa mulai fokus di penggemukan domba itu. Terus yang di sini kan targetnya kan 2 bulan Mas ya, 60 hari Mas ya, sampai 70 hari lah Bang. Apakah vitaminnya itu diberikan tiap hari atau gimana Mas tadi Mas? Kalau vitamin yang kami oral, yang kita berikan oral atau injek itu hanya di awal. Setelah itu vitamin masuk di pakan. Itu dari pakan ada mineral, ada yang lain lah Bang. Di situ saya nggak terlalu paham nutrisi, tapi kalau kita beli konsentrat yang misalkan udah jadi, itu di dalamnya biasanya sudah ada kandungan-kandungan mineral atau vitamin yang lain. Terus selanjutnya apa Mas? Kalau poin 1 kan kandang betul Bang. Yang ketiga Mas? 3 tadi kan manajemen kesehatan. Terus selanjutnya Mas? Yang keempat itu pengamatan. Betul. Pengamatan. Jadi kalau di kandang kami ya nggak bisa kasih makan begitu aja. Kita harus lihat nih domba-domba mana yang kurang makannya, atau biasanya kalau satu koloni satu kotak itu Bang, itu kan ada yang kalah. Gitu. Emang satu kotak itu berapa ekor Mas di sini Mas? Kalau tergantung bobot yang masuk. Kalau bobotnya rata-rata di 10 sampai 13 kita bisa isi 7-8 lah. Tapi kalau bobotnya udah di atas 15 ya kita isi 5 lah. Dari pengamatan itu juga penting. Nanti domba mana yang kondisinya makannya kurang, kita harus segera push gitu. Ya setidaknya pencegahan tadi, jangan sampai si domba ini periode panen dia nggak maksimal. Nah kita harus lakukan treatment ulang lagi, atau kita berikan tambahan vitamin lah, biar si domba ini nafsunya juga sama dengan domba yang lain. Gitu Bang. Terus kebersihan masuk poin nggak Mas? Kebersihan itu masuk ke ini juga sih, ke kandang ya. Iya, tadi makanya saya sampaikan kandang itu amonia itu kan bisa dikatakan penyakit yang sering kita temui. Kalau Bang Ipul lihat domba yang dipotong terus paru-parunya hitam, itu kemungkinan dari amonia tadi Bang. Nah. Terus Mas, dengan berjalannya waktu atau pengemukan domba ini kan nggak semua domba itu kan sehat semua ya Mas? Iya Bang. Mungkin ada yang sakit gitu Mas ya. Penanganan yang sakit itu apakah harus diisolasi atau gimana Mas? Betul, kalau sakitnya domba ada beberapa penyakit yang dia menular. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu dulu penyakitnya. Kalau tadi makanya kalau kita nggak bisa mencegah, mau nggak mau kan kalau itu sudah jadi penyakit kita harus obatin. Setidaknya konsultasi dokter. Konsultasi dokter, kita harus punya kenalan dokter. Kalau di daerah kami ada Puskeswan.
Nah, di mana itu Mas? Itu kalau saya nggak salah di Jalan Merisi kalau di sini. Itu kita bisa konsultasi, di situ kita juga bisa paling tidak sharing lah gitu. Kalau domba sakitnya ini apa yang harus kita lakukan. Nah, karena kan misalkan domba kita tahu sakitnya jam malam gitu ya, dan harus ada penanganannya langsung. Kalau kita nggak tahu caranya juga fatal juga ya, betul. Tetap konsultasi lah Bang ke dokter hewan. Nah, kalau dalam dunia pengemukan atau usaha apa itu kan jalannya kan nggak lancar, mulus gitu Mas ya. Nah, mungkin ada kendala-kendala. Kalau yang di sini kan menurut Mas Salib, pengalaman Mas Salib kendalanya apa Mas? Oh, banyak Bang, banyak sebetulnya banyak. Cuman ya kalau kita mau usaha paling enggak kita udah niatannya kuat ya, karena saya yakin semua usaha pasti ada risiko atau kendalanya. Cuman kalau bicara di ternak domba khususnya di penggemukan ya, itu yang saya alami jelas di Bakalan Bang, karena di wilayah kita ini kan khususnya Jogja kan belum ada sentral breeding, jadi kita harus ngambil keluar daerah. Nah, di luar daerah itu kan butuh effort, butuh usaha, butuh komunikasi yang kuat dengan supplier juga. Jangan sampai kualitas barang yang kita terima juga asal-asalan. Nah, mungkin kendalanya lebih di Bakalan. Nah, itu yang terjadi di kami sih Pak. Berarti pemilihan Bakalan mempengaruhi dengan keberhasilannya penggemukan domba ini Mas ya? Betul, genetik, terus spek yang mau kita minta ke supplier, terus kondisi juga kesehatan, terus mungkin nanti ada tambahan lagi jaminan bagaimana kalau ternak di kandang kami begini. Nah, itu mungkin harus bisa dibicarakan di awal gitu. Terus sih, Mas, itu kan dari segi Bakalan Mas ya, kalau dari segi rawatan atau penyakit kendalanya apa aja Mas? Kalau betina masuk itu biasanya kembung, penyakitnya yang terjadi sering karena kan adaptasi pakan. Yang kedua itu kondisinya ORF atau luka yang di mulut itu. Terus yang ketiga mungkin penyakit mata. Mungkin nanti teman-teman bisa ini juga ya cari referensi yang lain ya. Gitu ya. Selain penyakit yang terjadi juga mungkin cara pengobatannya. Kalau saya lebih Mas, yang di sini Mas, pengobatan atau penanganan gimana Mas? Ya, yang diajarkan dokter itu Bang Ipul. Kalau saya share sebetulnya kapasitas saya agak ini ya. Nanti khawatirnya ada secara teknis itu kesalahan. Cuman setidaknya kita tahu obatnya dulu. Kalau sakit ini obat yang harus kita berikan apa? Nah, cara penangannya apakah itu injek, apakah itu oral, apakah itu disemprot. Nah, tapi kalau yang misalkan ORF tadi ya mungkin dibersihkan bisa, atau diberikan tambahan vitamin atau anti parasit. Nah, itu nanti akan sembuh sendiri. Kalau mata ya kita obatin obat mata, tetes mata, atau semprot pakai semprot obat mata itu juga bisa. Kalau kembung yang kami lakukan di sini biasanya kami ada obat khusus untuk kembung itu, atau enggak bisa juga pakai obat mah ya. Itu tapi saya juga kembali lagi ini kan hanya berbagi pengalaman. Mungkin lebih tepatnya konsultasi sama dokter hewan. Gitu ya? Iya. Jadi lebih pas teman-teman mau mulai, oh ternyata penyakitnya ini, jadi jatuhnya nanti pada saat kita temui kasus ini kita udah siap. Itu sih Bang. Oke Mas, kalau yang paling fatal Mas menurut jenengan apa Mas, kendala dalam penyakit Mas? Yang paling fatal ya kembung itu. Karena kembung itu mungkin pagi makan, nanti sore ya itu posisinya sudah langsung mati si ternak itu. Karena kalau kita nggak bisa melihat secara fisik ya bahwa domba ini kembung, kita nggak tahu, dan kembung itu bisa berakibat fatal juga. Ya, dari kembung itu penyebabnya biasanya apa Mas? Nah, menurut jenengan, pengalaman jenengan atau pengamatan jenengan Mas? Kembali lagi pakan dia bisa jadi karena kondisi baru adaptasi ya, gas yang terlalu berlebihan. Terus dari kembung itu nanti langsung
langsung masuk ke sini ya, ke bagian pernapasan. Alhasil si domba ini sulit bernapas biasanya gitu. Kok tahu-tahu mati, kita cek kondisi perutnya memang sudah kembung, kemungkinan besar itu sih. Oke. Ya Mas, apa ada yang perlu disampaikan dari Mas Arif Mas untuk para pemirsa viewer Kuli Pacul Mas? Iya Bang, kalau yang disampaikan apa ya, tapi setidaknya kalau bagi pengalaman saya ya, dalam berternak itu jangan gerusa-gerusu, siapkan semuanya, karena kalau kita ternak hanya pengen lihat suksesnya, itu salah besar, karena di dalam proses beternak banyak sekali yang mungkin kita belum tahu, dan kita harus belajar di situ. Sampai saat ini pun saya juga masih belajar Bang Ipul. Jadi paling tidak kita harus memantapkan diri dulu dari ilmunya, dari modalnya plus mentalnya Bang Ipul. Komprehensif berarti Mas ya? Semuanya Mas ya? Gitu. Kalau boleh sekalian numpang iklan Bang. Monggo silakan Mas. Monggo, teman-teman Kuli Pacul kalau mau main ke kandang saya, monggo dipersilahkan. Tadi sudah saya sampaikan alamat kami di Jalan Ring Road Selatan, lebih tepatnya di Desa Plurugan, Tirto Nirmolo, Kasihan Bantul. Nanti bisa telepon saya di 0888 690 1771. Mungkin dalam momentum dekat ini, monggo yang mau cari korban Bang Ipul nggih. Nanti Bang Ipul sama keluarga ya. Insya Allah nggih. Ada juga akikoh Bang. Monggo nanti kalau misalkan mau butuh akikoh, silahkan bisa kontak ke kami. Gitu Bang Ipul, matur nuwun. Sudah sering main di kandang kami. Pokoknya ini tak entak ya Mas ilmunya yang ada di Mas Arif. Amin amin nggih. Gitu ya Mas. Berbagi ya Bang Ipul. Oke. Salam buat tim Kuli Pacul, sukses. Saya doakan channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan semakin berkah. Amin. Oke, amal jariahnya buat Mas Arif. Amin. Amin. Demikianlah liputan kali ini di Amanah Farm yang ownernya Mas Arif ini, tentang lika-liku atau teknik cara program fattening Mas ya. Ini Mas ya, pengembukan domba. Semoga apa yang diutarakan atau ngendikane Mas Arif bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Salam lestari Kuli Pacul. Kuli Pacul.